Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur dalam segala hal termasuk mengundang tambahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sungguh begitu banyak sekali. Tak mampu kita untuk menghitungnya. Tak mampu untuk kita mengukur satu persatu, karena begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat itu secara khusus ataukah nikmat secara umum. Kenapa ada nikmat secara khusus dan kenapa ada nikmat secara umum? Nikmat-nikmat dibedakan seperti itu agar supaya ada rasa di dalam hati kita untuk mudah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa di dalam hati kita agar supaya ada kecintaan lebih kepada Allah. Karena nikmat yang khusus tentu akan diberikan kepada orang yang khusus. Nikmat secara umum ya akan diberikan oleh Allah kepada hambanya secara umum. Hamba secara umum ada yang nurut, patuh, ada yang ahli maksiat, ada yang Islam, ada yang kafir. Ini semuanya mendapatkan fasilitas nikmat secara umum dari Allah. Nikmat secara umum dari Allah itu apa? Keberadaan alam semesta ini, jagat raya ini. Adanya Allah menghampar bebas langit. Kemudian alam jagat raya, pepohonan, lautan, gunung-gunung yang diciptakan oleh Allah. Isi lautan, ini boleh dinikmati oleh siapapun. Karena ini pemberian Allah secara umum. Akan tetapi, ada nikmat yang oleh Allah diberikan kepada hamba-hamba yang khusus, hamba-hamba yang istimewa. Siapa? Mereka adalah kalangan dari ahli iman, orang-orang Islam. Keberadaan iman adalah nikmat yang sangat spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Islam ini adalah nikmat yang khusus. Bisa bangun malam, bisa istiqomah membaca Al-Quran, bisa infak sedekah, bisa umroh, bisa haji. Ini nikmat-nikmat yang khusus. Karena tidak semuanya diberikan porsi seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memahami adanya nikmat khusus dan nikmat umum ini menggugah kesadaran kita untuk kita semakin berterima kasih kepada Allah. Katakan jazakumullah ahsanal jazaa, katakan terima kasih yang banyak kepada Allah karena Allah yang memberi itu semuanya. Kemudian di saat seorang hamba mendapatkan nikmat dari Allah, itu ada dua model juga. Satu, ghafilun, hamba yang lalai. Dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah asyakur, hamba yang senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang diberi kenikmatan oleh Allah kemudian dia lalai tidak bersyukur, menjadikan kenikmatan itu terbuang percuma-cuma. Ia dikasih nikmat oleh Allah mata, dikasih nikmat oleh Allah mulut, dikasih nikmat oleh Allah duit, dikasih nikmat oleh Allah jabatan, dikasih nikmat oleh Allah kekuasaan, tetapi itu semuanya tidak dipakai kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, malah sebaliknya dipakai untuk melakukan kemaksiatan, maka mereka adalah ghafilun. Dan kalau sudah ghafilun kayak gitu ya tentu Allah akan murka. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Maka jangan sampai kita masuk wilayah hamba-hamba yang pelit syukur kepada Allah. Karena kapan seseorang itu tidak mau bersyukur kepada Allah, maka yang ada Allah akan mengancam. Allah akan menghukum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau mengkufuri segala nikmat yang aku berikan, ingat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Maka jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang tak tahu diri. Sudah modalnya semuanya dari Allah, sahamnya dari Allah, semuanya kemudahan-kemudahan dari Allah, malah dipakai maksiat kepada Allah. Rugi ini.
rugi. Bahkan bukan hanya rugi di dunia, tapi juga nanti rugi di akhirat, rugi di alam kubur, siksaan Allah akan mengintai. Maka hindari kita semuanya dari susah bersyukur. Syukur itu bagaimana cara menghadirkan rasa syukur? Cara menghadirkan rasa syukur yang pertama harus meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah harus benar-benar. Yakinkan di dalam hatimu tiada Tuhan kecuali Allah. Setelah kita ini beriman kepada Allah, maka ayo mengenali Allah dengan sesungguhnya. Mengenali Allah dengan kasih sayangnya, mengenali Allah dengan maha besarnya, mengenali Allah dengan segala solusi yang diberikan oleh Allah kepada kita, mengenali Allah bahwasanya Allah zat yang memberi kesembuhan, mengenali Allah adalah zat yang senantiasa bersama dengan hamba-hambanya, mengenali Allah bahwasanya Allah adalah zat yang maha dekat dengan hamba-hambanya. Bahkan kedekatan Allah dengan hamba-hambanya disebutkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Begitu dekat Allah kepada kita. Loh, kapan kita sudah mengenali Allah seperti itu, maka kita akan juga menghayati pemberian Allah. Allah sudah dekat kepada kita sehingga kemudian diberikan oleh Allah. Pengkabulan doa diberikan oleh Allah. Lah, kapan kita sudah memahami ini pemberian Allah, maka renungan ini akan membuahkan rasa cinta. Kalau sudah ada rasa cinta kepada Allah, maka muncul makna syukur. Syukur berterima kasih kepada Allah. Dalam arti kalau mulut berterima kasih, hati mencintai Allah, mengagungkan Allah, kemudian amaliyahnya adalah amaliyah yang gambarnya menjadikan Allah ridho. Jadi syukur itu adalah menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah, digunakan dengan ucapannya memuji Allah, memahabesarkan Allah, menyanjung Allah, menggedikan Allah, kemudian hatinya tidak berkiblat kepada siapapun kecuali mengandalkan Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, dan kelakuannya, amaliyahnya, sehari-harinya itu adalah semuanya gambarannya, pekerjaannya adalah pekerjaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei orang yang kaya raya, bagaimana syukurmu dengan harta? Hei orang yang berpangkat, bagaimana syukurmu dengan pangkat? Hei orang yang sehat, bagaimana syukurmu dengan kesehatan? Hei orang yang tidak punya apa-apa tapi punya iman di dalam hatimu, bagaimana syukurmu? Jangan sampai ternyata dengan nikmat itu semuanya engkau lalai. Kalau sudah lalai, maka hati-hati. Kita akan menjadi orang yang sengsara. Yang lupa tidak bersyukur akan menjadi orang yang sengsara. Maka ayo mulai sekarang perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda diri kita bersyukur kepada Allah. Mulai dari sekarang hati kita ditata untuk benar-benar mencintai Allah, mengagungkan Allah, memahabesarkan Allah dalam irama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai sekarang ayo amalia kita, transaksi kita, muamalah kita, mulai kita jadwal untuk muamalah yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam aktivitas kapanpun, saat kayak apapun, dan dalam keadaan seperti apapun hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.